sebuah program nasional yang memberdayakan pengusaha kecil di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Jelas sekali. Karena itu kita harus segera mulai program ini. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, pengusaha mikro, selamat datang pada peluncuran Program Pemberdayaan Usaha Mikro, sebuah inisiatif dari Bapak Haji Abdul dan Partai Golkar yang dilaksanakan oleh Gerakan Ayo Bangkit. Program pemberdayaan usaha kecil yang difasilitasi oleh Gerakan Ayo Bangkit yang dilaksanakan di Aula Cendrawasih Serayu Senin pagi tadi berlangsung penuh dengan keakraban. Pertama-tama sebelum saya membacakan sambutan ini, saya adalah Ketua Partai Golkar Provinsi Papua. Seperti dulu, nama saya Habel. Habel itu adiknya Kain. Ya, seperti itulah kira-kira nasib saya sebagai ketua partai. 10 menit dari saya. Dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa dan Ayo yang dari Jakarta dan disaksikan oleh kita semua yang hadir dalam ruangan ini, maka pelatihan pemberdayaan usaha kecil ini saya nyatakan dibuka. Rangkaian kegiatan ini merupakan komitmen dari Abu Rizal Bakri, Ketua Partai Umum Golkar, untuk secara konkret memperkuat ekonomi nasional. Dengan kekuatan ekonomi inilah akan menekan pengangguran dan kemiskinan dan diharapkan dapat mendorong perusahaan, partai politik, Pemda, ormas, dan masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab untuk terlibat. Hal ini dikemukakan oleh Ketua DPD Partai Golkar Habel Melkiasuai usai membuka kegiatan pembekalan. Saya pikir kalau yang saya jawab sejauh mana komitmen Partai Golkar untuk mengembangkan usaha kecil. Kegiatan seperti begini hanya Golkar yang melakukan. Sehingga ini kan komitmen, bukan komitmen lagi, sudah melakukan seperti itu. Karena demikian tinggal kita terus tingkatkan dan lanjutkan di daerah-daerah yang lain supaya Golkar itu sebagai golongan karya itu bisa berkarya bagi rakyat. Sesungguhnya di Partai Golkar itu tidak ada satu orang pun yang berhak dicalonkan diri sendiri dari calon dirinya. Karena organisasi, maka organisasi punya mekanisme melalui survei yang dilakukan dan oleh partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan dari sekian calon itu saya sebagai calon gubernur yang ditetapkan oleh Partai Golkar. Jadi kalau ada istilah mencalonkan diri, saya pikir tidak pas. Dicalonkan oleh Partai Golkar. Kemudian yang kedua, saya lihat bahwa dalam kaitan dengan gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat ya sejalan dengan pikiran Ketua Umum, pikiran saya bahwa ada 5 ciri untuk orang Papua ini atau semua yang hidup di tanah Papua ini untuk bisa menjadi dalam mimpi otonomi khusus itu menjadi tuan di negeri sendiri. Memang ini pernyataan tuan ini kan perlu dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan, program-program dan kegiatan-kegiatan. Dalam semangat, dalam mimpi itu maka bagaimana kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh seorang Habel, kan? Itu bagi saya sesungguhnya orang Papua ini kami punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Sumber daya alam yang luar biasa itu ada di darat dan di laut. Dalam kaitan dengan itu, maka apa yang sudah dilanjutkan, dilakukan selama sekarang ini dari waktu lalu, sekarang dan nanti ke depan
adalah bagaimana kita terus melengkapi dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Tetapi dalam kepemimpinan seorang itu harus kelihatan dengan jelas bagaimana kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Pembekalan terhadap para pengusaha mikro ini nantinya menjadi contoh bagi pengusaha kecil lainnya. Sementara itu menurut Koordinator Ayo Bangkit untuk wilayah Papua, gerakan ini pertama kali dilakukan di Aceh dan selanjutnya dilaksanakan di Papua dan merupakan periode keempat dilaksanakan. Atau program ini sudah dilakukan dari Aceh hingga Papua dan sudah 4 kali periode. Di mana saya cerita global dulu bahwa di Papua sendiri sudah dilakukan di pertama untuk Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, berikutnya Biak dan Mimika. Program ini seperti disebutkan oleh Bapak Abel tadi bahwa berasal dari inisiatif dari Bapak Abel Bakri. Komitmen ke depannya adalah di mana perekonomian kita di Asia ini itu paling kuatnya adalah sendi-sendi ekonomi dari ekonomi mikro, bukan makro, karena kita tahu di Eropa sendiri yang makro pun hancur. Nah, kita harapkan kondisi perekonomian yang seperti ini selalu berkesinambungan dan selalu menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan dengan komitmennya ini, Pak Abu Rizal beserta jajaran Partai Golkar ingin tidak hanya sekedar untuk memberikan sebuah janji, tidak hanya memberikan sebuah pemikiran-pemikiran saja, tapi konkret dilakukan untuk rakyat, seperti kepemberdayaan ekonomi rakyat seperti ini. Tidak lanjutnya adalah ada namanya pembagian manual, ada pelatihan, juga ada pendampingan, di mana masyarakat kami yakin punya motivasi sendiri untuk berkarya atau untuk mencari pendapatannya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengolah sehingga menjadi sesuatu hal yang berguna bagi dia dan bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Dan Papua merupakan 10 besar yang masuk dalam program tersebut. Kegiatan yang berlangsung selama sehari ini mengikutkan sekitar 100 lebih pengusaha kecil yang ada di Timika dan mendapatkan pembekalan. Tim Liputan Golden TV. Goni, harga 1 goni misalnya berapa? 900, berarti 1 goni berapa kilo? Itu goni atau kilo? Karung, oke. Ini 1 karung, harga 1 karung berapa? Ya, berarti jumlah kali harga sama dengan jumlah harga. Ya. Sebagian besar para pengusaha kecil di Indonesia masih belum mampu mengelola atau mengembangkan usaha mereka. Padahal potensi mereka bisa dibilang dapat berkembang jika itu dikelola secara baik. Untuk itu, melalui program yang telah dicanangkan oleh Gerakan Ayo Bangkit bagi UKM dengan diprakarsai oleh Abu Rizal Bakri memberikan pelatihan bagi para pengusaha mikro itu. Program yang didukung penuh oleh Ketua Umum Golkar tersebut sudah berjalan di beberapa bagian wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Di Papua sendiri, program tersebut dilaksanakan di beberapa kabupaten, yakni Jayapura, Biak, Merauke, Timika, dan beberapa kabupaten lainnya. Ratusan peserta yang ikut dalam bimbingan ini mendapatkan beberapa materi, bagaimana mengelola dan cara mengembangkan usaha dengan tenaga pembimbing Anton Pasaribu dari Jakarta. Materi, anggap saja materinya 1 paket, materi 1, materi 2, materi 3, 1 paket ya. Anda berikan penilaian, kontrek, apakah paham, cukup paham, tidak paham, sama sekali tidak paham. Kurang 2, fasilitator. Kami berdua sebagai fasilitator, Anda beri penilaian. Sangat memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan. Misalnya Anda berikan saran, centang lalu berikan saran. Kita bisa mencoba mengatasi pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, kemanapun Bapak Ibu pulang nanti, langkah sukses itu Anda teruskan.
maju. Yang kelima, sebelum saya tutup, siapa yang menjadi peserta pemenang tadi? Dua kelompok. Ya, juara satu dengan juara dua. Ya. Itunya wakilnya maju. Dengan adanya pelatihan ini, para peserta diharapkan bisa memanajemen secara baik dan bisa mandiri hingga usaha mereka berkembang tanpa bantuan dari manapun. Tim Liputan Golden TV.